Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah pasar modal dan analisis sekuritas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu terkini di bidang pasar modal. Nah, untuk mengetahui berita-berita terkini mengenai dunia pasar modal, kita semua bisa mengakses Google. Misalnya kita bisa memanfaatkan Google untuk mencari berbagai berita terkini mengenai pasar modal di Indonesia. Nah, untuk berita-berita terkini yang kita rujuk, sebaiknya kita rujuk ke kanal-kanal berita atau kanal-kanal website yang terpercaya. Seperti satu itu adalah www.detik.com, yang kedua adalah www.kompas.com, yang ketiga adalah www.liputan6.com, yang keempat adalah www.cnbcindonesia.com. Ya, bisa juga ke investasi.kontan.go.id atau www.sindonews.com. Nah, beberapa kanal website ini merupakan kanal website yang terpercaya, yaitu pers yang sudah memiliki izin secara legal di Indonesia, dan juga pers ini merupakan pers yang besar di Indonesia. Nah, seperti kita cari kota contoh berita terkini pasar modal, kita bisa temukan di Detik, detik.com. Nah, ini serangan corona bikin IHSG jungkir balik dan pasar modal bisa apa. Nah, di sini juga ada banyak berita juga di Kompas. Nah, ini saat pasar modal perlahan bangkit dari keterpurukan setelah diterpa corona. Nah, ini semua berita-berita terkini dan isu-isu terkini di yang bisa kita cari secara online di sini. Dan di level, di sini. Di sini adalah berita-berita mengenai pasar modal. Itu yang pertama, mengenai pasar modal Indonesia. Nah, yang kedua, kita bisa cari mengenai berita terkini pasar modal misalnya global di Amerika misalnya. Nah, di sini ada Liputan 6, Wall Street menguat tipis jelang libur Natal. Nah, dan ada banyak berita-berita yang dari Kontan misalnya. Sini, Wall Street turun ke posisi rekor karena ketidakpastian stimulus tambahan. Nah, ini semua adalah berita-berita. Kita harus perbandingkan pasar modal global dengan pertumbuhan pasar modal di Indonesia, karena mau tidak mau secara langsung atau tidak langsung pasar modal global akan mempengaruhi pasar modal di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah kita langsung merujuk ke saham tersebut. Misalnya kita sudah mengincar untuk membeli atau sudah dalam posisi membeli, sudah memiliki saham, itu kita harus update berita-berita terkini, isu-isu terkini mengenai saham tersebut. Misalnya IJBP atau Indofood JBP Sukses Makmur. Kita set kata kuncinya saja IJBP. Nah, di sini sudah banyak berita-berita mengenai IJBP, produknya Indofood JBP Sukses Makmur. Salah satu contohnya lagi rame-rame berita Indomie di Ghana, apa kabar saham Indofood dan IJBP. Nah, di sini. Jadi ada beberapa pertumbuhan yang dilakukan IJBP, yaitu mengembangkan pangsa pasar di Afrika Ghana sana. Oke. Nah, berita-berita ini bisa dirujuk. Jadi yang pertama yang bisa dirujuk adalah berita pasar modal Indonesia saat ini. Yang kedua adalah berita-berita atau isu-isu terkini mengenai pasar modal di dunia, entah itu Amerika, Jepang, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Yang ketiga adalah langsung merujuk ke saham tersebut, ke saham yang kita incar, entah itu untuk membeli atau untuk menjual. Nah, berita-berita ini sudah otomatis akan menjadi sinyal bagi investor untuk membeli atau menjual saham-saham yang ada di pasar modal. Baik, mungkin isu-isu terkini untuk saat ini adalah sekian Jadi bisa memanfaatkan berita-berita secara online yang free atau
Kalau ingin lebih akurat lagi, kita berlangganan sebuah media massa ya, seperti Kontan, CNBC, Liputan 6 itu bisa berlangganan yang premium, istilahnya beritanya lebih update. Oke, baik. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.